Oke, selamat pagi anak didik kami semuanya. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas soal ujian sekolah tahun kemarin ya. Ini tahun pelajaran 2019-2020. Kita akan membahas tentang soal ini untuk mempersiapkan kalian untuk menghadapi ujian sekolah nantinya. Pertama-tama mari kita persiapkan alat tulis kalian supaya benar-benar kalian bisa menyaksikan video ini dengan sebaik-baiknya. Mari persiapkan diri dan terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan bahas materinya. Yang pertama di sini ada soal ya, nanti ini ada soalnya sebanyak apa ya kemarin ya, ada 20 pilihan berganda dan 2 esai ya, tapi ini belum selesai kemarin. Nanti kita akan bahas soalnya satu-satu. Bahan diperhatikan, kita lihat yang pertama, yang pilihan ganda. Urutkan pecahan 1,6, 30%, 7/4 dan 1/2/6 dari yang terbesar ke yang terkecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka kalau kita mau menyelesaikannya ini, kita samakan dulu penyebutnya, atau kita samakan atau kita ubah ke dalam bentuk yang sama. Bisa ke dalam pecahan semuanya, bisa ke dalam persen semuanya, tergantung kita. Kalau saya ini lebih mudah, saya buat dia ke dalam bentuk bilangan desimal supaya lebih nampak ya, bilangan desimal. Kalau kita lihat yang pertama di sini, kalau untuk yang pertama ini dia sudah jelas ya. Pertama sudah jelas, kita lihat dia di situ bahwa ini dia 1,6, ini udah 1,6 ya, berarti kalau kita tulis 1,6. Yang 30% ini, yang 30% ini kita ubah dia bilangan desimal, berarti 30/100. Berarti kalau 30/100, 30 bagi 100 berarti berapa dia? 0,30 atau 0,3 ya. Itu yang 30%. Kalau dia yang 7/4 ini berarti 7 dibagi 4. Oke, kita cari 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 hasilnya 1,75. Berarti 74 itu 1,75. Sedangkan yang 1/2/6 ini, berarti kan 2/6. Kita bagi dulu yang 2/6. 2 dibagi 6 ya. 2 dibagi 6. 0,33 tambah 1 berarti 1,33. Berarti itu 1,33. Kita tulis 1,33. 1,33. Baik, sekarang kita urutkan. Di sini dibilang dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti yang paling besar dulu. Kalau dia dari terkecil ke yang besar berarti 0,3 dulu ya. Tapi karena diminta dari yang terbesar ke yang kecil, berarti kalau kita tulis dia 1,75, terus 1,6, baru 1,33, dan yang terakhir 0,3 ini ya. Kalau kita urutkan 1,75 tadi yang mana? Itu yang 7/4. Nanti 7/4, lalu 1,6 itu 1,6, 1,6, kemudian yang 1,33 berarti 1/2/6, dan satu lagi yang 0,3 itu berarti 30%. Maka kalau kita lihat
urutannya berarti ini 7/4 1,6, ini ya, 7/4 1,6 1/2/6 dan 3%. Berarti jawabannya adalah C ya. Kalau dari yang terbesar ke yang terkecil, kalau dari yang terkecil terbesar tinggal balikkan. Kalau dari besar ke kecil berarti 30%, 1/2/6, kemudian 1,6 dan 7/4. Ini kalau dari yang terbesar, dari yang terkecil ke yang terbesar. Tapi kan yang tanya yang terbesar ke kecil, maka ini jawabannya. Oke ya, jadi kita ubah dia ke dalam bentuk yang sama, boleh pecahan, boleh desimal, pokoknya mana yang menurut kalian yang lebih mudah. Oke ya, sekarang kita lihat yang nomor 2. Seorang siswa berhasil menjawab dengan benar 35 soal, 8 soal salah. Jadi dia ada 35 soal, 8 salah, serta tidak menjawab 7. Jadi tidak dijawabnya 7. Jika satu soal dijawab benar nilainya 3 dan yang salah nilainya -3, serta yang tidak menjawab nilainya 0, nilai yang diperoleh siswa tersebut berapa? Di sini kalau kita urutkan ya, yang salah ada 8 soal, yang tidak dijawab ada 7, sementara soalnya ada berapa? 35. Berarti benar dia, karena ini sudah 15, berarti benar dia 35 dikurang dengan ini kan 15, berarti ada 20. Berarti yang benar itu 20. Yang benar itu 20, karena kalau kita jumlah dia 8 tambah 7, 15 tambah 20, 35. Jadi dia harus 35 soal. Oke, sekarang kita lihat kalau dia salah itu dikali apa tadi yang salah? Yang salah dikali -3, yang tidak dijawab nilainya 0, sedangkan yang benar nilainya 3. Berarti kalau kita kalikan dia masing-masing, ini -24, ini 0, dan ini 60. Kita jumlah, berarti 60 kurang 24 hasilnya berapa? 36 ya, 36 ya, 60 tambah kurang 24 berarti hasilnya 36, karena dia oke gitu ya. Kalau kita lihat di sini 35 soal, berarti loh, kenapa tidak dia 8 soal salah, 8 pas, serta tidak menjawab 7. Jadi jawabnya 7. Berarti kalau dia 8 tambah 7 15 ya, 15. Soalnya menjawab dengan benar. Oh, yang benar 35. Sorry. Sudah dikatakan 35 ya. Berarti ini 35. Sorry. 35 kali 3. Tidak, soal semua. Supaya 35 sudah benar kata 35. Saya pikir tadi soalnya 35 soal. Ternyata yang dijawab benar 35. Oke, berarti 35 kali 3 itu 105 ya. 105. Berarti 105. Ini ada 105. Berarti 105 dikurang 24. 105 dikurang 24 1. 10 kurang 2 8. Oke, berarti nilainya 81. Sorry. Oke, tidak menyalahkan 1 ya. Ternyata sudah dikatakan benar rupanya. Tapi kalau tadi soalnya, saya pikir tadi soalnya 35 begitu. Kalau soalnya 35 kan berarti kita cari yang benar dulu. Ternyata ini sudah dikatakannya berhasil menjawab yang benar 35. Oke ya, paham ya. Sekarang yang nomor 3. Diketahui himpunan S anggotanya A, B, C, D, E. Berarti ada 5. NS nya 5 ya, ada 5. Banyak himpunan bagian dari S yang mempunyai 3 anggota adalah berapa? Kalau kita cari yang dia 3 anggota, kita mencarinya menggunakan segitiga Pascal saja supaya lebih mudah ya. Segitiga Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6
41 dijumlah ya, kemudian dijumlah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini dia yang 5, yang N nya 5, N sama dengan 5. Oke, sekarang yang mempunyai 3 anggota. Nah, ini yang 0 anggota, 0 anggota, ini yang 1 anggota, ini yang 2 anggota, dan ini yang 3 anggota. Berarti kalau yang mempunyai 3 anggota ditanya, berarti ada 10 buah. Maka jawabannya C, 10 buah. Ya, kalau dia 6 misalnya, banyak S-nya 6, tambah lagi 1 di bawahnya lagi. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 gitu ya. Kalau banyak anggotanya 6, ini anggotanya 5. Kita cari seperti ini. Ya, paham ya? Sekarang nomor 4. Jika 3 kali X plus 2 plus 5 sama dengan 2 kali S plus 15, maka nilai dari X plus 2 adalah berapa? X plus 2 nya berapa? Maka ini kita selesaikan dengan mengalihkan terlebih dahulu ke dalam ya. Kalikan ke dalam supaya kita bisa cari nilai X nya. Berarti ini kali ke dalam, ini hasilnya 3X, kalikan ke dalam, plus 6 tambah 5 sama dengan ini sekarang, ini kemari, berarti 2X, ini kemari, plus 30. Oke, ini tambah bisa ya, 11, berarti 3X plus 11 sama dengan 2X plus 30. Pindahkan X nya kemari, berarti berubah tanda, minus 2X sama dengan 30, pindah minus 11. Berarti 2X kurang 3X kurang 2X jadi X sama dengan 30 kurang 11, 19. Berarti X nya 19. Maka yang ditanya adalah X plus 2, berarti 19 plus 2, hasilnya 21. Maka hasilnya adalah 21. Oke ya. Sekarang nomor 5. Kita lihat yang nomor 5. Perbandingan kelereng Adi, Aldi, Ramos, dan Yunus adalah 4, 1, 5. Jika selisih banyak kelereng Yunus 320, selisih banyak kelereng Yunus dan Ramos 320, jumlah kelereng mereka bertiga adalah berapa? Maka kalau kita selesaikan dia, kita cari dengan membuat perbandingan saja atau permisalan. Si Aldi ini saya misalkan dengan ini 4 ya, tadi saya misalkan dengan 4X. Si Ramos berarti dia 1, maka si Ramos itu kita misalkan dengan X atau 1X. Si Yunus 5X, Yunus itu sama dengan 5X ya. Dari sini kita lihat bahwa selisih Yunus dan Ramos 30 banyak kelerengnya. Berarti Ramos Yunus dengan Ramos kan X, sementara Yunus 4X kan. Berarti kita tulis di sini 5X karena selisih kan kurang ya. Min X sama dengan 320. Ya. Berarti ini 4X sama dengan 320. Maka X sama dengan 320 dibagi 40 bagi 4, maka dapat X nya sama dengan 80. Oke, X nya dapat 80. Berarti karena yang ditanya adalah jumlah kelereng mereka bertiga, maka kita cari dia. Berarti punya si Aldi itu 4X ya kan, 4X. Berarti 4X tadi berapa ya? 4X itu 320 tambah punya si Ramos itu X, berarti 1, 80. Sedangkan punya si Yunus 5X, berarti 5 kali 80 berapa itu? 5 kali 80 berarti 400. Berarti kita jumlah 0, 0, 1, 4 tambah 3 7 tambah 1 8, berarti 800. Maka 800 lah jawaban saya. Itu aja, misalkan saja kalau dia perbandingan begitu. Sekarang nomor 6. Margaret menabung di sebuah bank sebesar 3 juta rupiah.
dia nabung 3 juta. Setelah 4 bulan, jumlah uang yang ditabung menjadi 3.200.000 rupiah. Persentase bunga bank per tahun yang diterima si Margaret adalah berapa? Persentase bunga per tahun yang diterima si Margaret. Ini setelah 4 bulan. Maka kalau kita cari bunga tunggal ya, kalau dia per bulan, nah dia kalau bunga tunggal kalau dia per bulan itu sama dengan N per 12 kali B per 100 kali modal. Ini rumusnya. Oke, jangan lupa ya. Oke, sekarang di sini dikatakan bunganya kan 200 karena kan dia tadi nabung 3 juta. Ya kan, setelah 4 bulan jumlah uang yang ditabungnya menjadi 3.200.000. Berarti kan bunganya selama 4 bulan itu 200. Nah, kita terus ini 200.000 sama dengan berapa bulan dia? 4. Berarti 4 per 12 kali P, karena ditanya P ya. P per 100 dikali modalnya 3 juta. 3 juta rupiah. Kita hilangkan nolnya kemari, 5. Kemudian nolnya kita hilangkan kemari, hilangkan. 3-nya kita hilang kemari. Berapa itu? Enggak, 4 ya. 4-nya kita hilangkan kemari. Oke, berarti tinggal 2 sama dengan P per 10. P per 10. Berarti P nya sama dengan 2 kali 10. 2 kali 10 apa? 20. Berarti bunganya adalah 20%. Maka bunga yang diperolehnya per tahun itu adalah 20%. Oke, sekarang yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat dia di sini, ini ada bulatan. Bulatannya ini 1. Kita tulis dia 1. Kemudian yang ini ada 3. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dan seterusnya. Ditanya berapa pola ke-8. Kita mau cari pola ke-8. Ini dia pola 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di sini, ini dia punya bedanya 2. Ini bedanya 2. Ini bedanya 2. Jadi dia selalu ditambah 2 ya. Selalu ditambah 2, plus 2. Plus 2. Plus 2. Oke. Jadi dia selalu ditambah 2. Karena dia ini berarti dia membentuk barisan aritmatika. Karena dia bedanya 2. Maka ditanya pola ke-8 berarti U8. Kita tulis U8 sama dengan, ingat rumusnya kan, UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, gini ya. Berarti kalau dia cari U8 sama dengan A. A nya 1, suku pertama 1 ditambah N, N nya 8. Ini N nya ya. Berarti 8 dikurang 1 kali beda. Bedanya berapa? 2. Berarti 1 tambah 8 kurang 1, 7. 7 kali 2, 14. Berarti 1 tambah 14, 15. Berarti yang ke-8 itu ada 15 titik atau nota. Saya. Sekarang kita lihat nomor 8. Rumus fungsi yang sesuai untuk tabel berikut adalah berapa? X3 fx-nya 7, X4 fx-nya 8, X5 fx-nya 9, X6 fx-nya 10. Kalau kita cari ini bisa kita pakai dari optionnya aja, kita pilih supaya jangan bingung. Misalnya option pertama fx, berarti kalau kita misalkan x-nya 3, berarti f3 itu sama dengan 3 dikurang 4. Berapa 3 kurang 4? Minus 1. Sementara sini jawabannya tuh 7, berarti ini salah. Sekarang yang kedua fx, berarti fx-nya 3, berarti 3, maka 4 kali 3 berapa? 12. Sementara di sini jawabannya 7, berarti salah. Kemudian ini
X nya 3, berarti 3 tambah 4 7, berarti benar ini ya kan. Sekarang ambil yang ini 4 tambah 4 8, benar. Sekarang ambil yang X nya 5, 4 kali tambah 5 9, benar. Ambil X nya 6, 4 tambah 6 hasilnya 10, benar. Berarti jawabannya ini ya kan. Kalau ini kan enggak ya, minus 4 dikurang X, berarti minus 4 dikurang 3 hasilnya minus 7, sementara sini 7 salah kan. Maka jawaban yang benar adalah C ya. Kemudian nomor 9, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Jadi dia dapat 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapat 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh berapa? Oke, ini dia sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kalau saya misalkan mobil itu, saya misalkan mobil sama dengan A, motor saya misalkan dengan B. Oke, dari persamaan pertama ini kan kita bisa peroleh 3A ditambah 5 motor, berarti 5B, itu dia peroleh 17.000. Sedangkan 4 buah mobil berarti 4A ditambah 2 buah motor berarti 2B, itu sama dengan 18.000 rupiah. Oke, ini bisa kita eliminasi. Kita mau hilangkan yang mana terserah. Kalau misalnya kita mau hilangkan A, berarti ini kita kali 4, ini kali 3 supaya sama-sama 12 ya kan. Berarti 4 kali 3 12A plus 5 kali 4 berarti 20B sama dengan 17 kali 4. 7 kali 4 28, 2 4 kali 1 4 tambah 6 68.000. Sekarang yang 3, 4 kali 3 12A plus 3 kali 2 berarti 6B sama dengan 18 kali 3, 8 kali 3 24, 4 2 3 5 54.000. Kemudian kita kurang, ini habis ya, berarti tinggal 20 kurang 6 14. B sama dengan 68 kurang ini berarti 14.000 ya. Maka B nya dapat 14.000 bagi 14, berarti dapatlah B nya sama dengan 1.000 ya, karena kan 14.000 bagi 14. B itu tadi apa? Motor, berarti uang parkir motornya 1.000. Sekarang kita cari uang parkir dari mobil ya. Kita bisa substitusi kemari boleh, sini boleh, terserah. Saya ambil misalnya yang atas, berarti 3A tambah 5B, 5 kali 1.000 berarti 5.000, karena B nya kan 1.000 ya, sama dengan 17.000. Berarti 3A sama dengan 17.000 kurang 5.000 hasilnya 12.000. Berarti A sama dengan 12.000 bagi 3 4.000. Berarti A nya 4.000. A itu apa? Mobil. Sekarang ditanya jika terdapat 20 mobil berarti 20 kali A 4.000, mobilnya kan 4.000 saja, ditambah dan 30 motor berarti 30 kali 1.000, 20 kali 4.000 berarti 80.000 ditambah 30.000 berarti 110.000. Maka didapat dia 110.000 C ya. Maka dia dapat 110.000 saya. Oke, sekarang yang nomor 10. Nomor 10, perhatikan gambar. Dari sini kita dikatakan bahwa segitiga ABC siku-siku di C.
panjang AB, ini AB-nya 25 cm, panjang BC ini 13, BC 13. Pertanyaannya, oh AD 20, AD 20, ini 20, berapa panjang CD? Oke, berarti bisa kita cari karena dia AB-nya 25, AD-nya 20, berarti BD-nya ini adalah 5. Karena ini kemarin kan 25. Berarti kalau AD-nya 20, maka BD-nya berarti 5. Maka ini kan dia materi tentang kesebangunan ya kemarin ya. Kalau kita cari CD kan dia CD kuadrat itu sama dengan CD kuadrat apa? CD kuadrat sama dengan BD dikali CD kuadrat sama dengan BD kali AD kali AD. Terus kenapa ini? Sama dengan berapa BD? BD nya 5 kali AD nya 20, berarti 5 kali 20 100. Berarti panjang CD nya sama dengan akar dari akar 100. Akar 100, berapa akar 100? 10, berarti CD nya 10 cm ya. CD nya berarti 10 cm. Ada jawabannya? Nggak ada. Panjang AB 25, jika panjang BC nya 13, AD nya 20, dia 5, panjang CD ya. Kan dia kalau cari CD kan berarti BD kali AD, 5 kali 20 100, jadi akar 100 sama dengan 10. Ada 10 ya? Gak ada, berarti ini optionnya mungkin yang kurang. Kalau kita buktikan dengan cara lain ya, kalau kita cari ini ya, kalau ini kita cari misalnya, coba kita cari dulu yang ini bisa ya kita cari ya, karena ini 13, berarti pakai siku-siku di C kan bisa pakai Pitagoras ya, Pitagoras. Ini berarti dia AC sama dengan akar AB 25 kuadrat dikurang 13 kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurang 13 kuadrat. Kita cari 13 kuadrat berarti 13 kali 13 169, berarti kita langsung kurangkan saja. 625 dikurang 169, 456, akar 456 nggak ada ya, bisa kita cari dari situ. Akar 456 nggak ada. Oke, berarti kita pakai rumus itu aja, cari rumus itu aja, nggak usah pakai ini. Langsung ke situ aja. Berarti jawabannya ini adalah 10 ya, optionnya nggak ada ya. Oke, ini dia jawabannya 10, jadi dia jawabannya 10, ini enggak ada optionnya 10 cm ya, optionnya enggak ada. Oke, kemudian nomor 11, perhatikan gambar lingkaran berpusat di O berikut. Jika besar sudut AOB, nah ini AOB 110 derajat, ini 110 ya, 110 derajat. Saya hapus dulu biar nampak.
Sekarang kita lihat di sini ya. Jika sudut AOB berarti ini 110 derajat, maka besar sudut BDC. Ini dia sudut keliling lingkaran, ya kan? Sudut keliling lingkaran. Nanti kalau kita cari sudut keliling lingkaran, itu kan sudut keliling lingkaran itu setengah dari sudut pusat lingkaran, ya. Makanya kan diperoleh berarti sudut BDC ini sama dengan setengah dari sudut pusat lingkaran. Ini sudut pusat lingkaran, berarti setengah dari sudut BOC. Maka kan harus kita cari dulu sudut BOC. Kalau ini 110, berarti kemarin dia itu berpolurus. Jumlah sudut yang berpolurus kan 180 derajat. Berarti kalau ini 110, berarti 80 kurang 110 berarti 70 derajat. Ya kan? Berarti kan itu panjangnya, besarnya ini 70 derajat. Berarti sudut BOC 70. Berarti maka diperoleh sudut BOD itu sama dengan setengah dari 70 derajat. Berapa itu? 35 derajat. Itu jawabannya 35 derajat. Ya. Sekarang nomor 12. Sebuah bangun berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Volume limas tersebut jika tingginya 30 cm adalah, kalau kita cari volume limas itu kan sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi, berarti sepertiga persegi kan S kuadrat ya, berarti 12 kuadrat kali tinggi. Berapa tingginya? 30. Ini kita bagi kemari 10, berarti 12 kuadrat itu 144 dikali 10, misalnya 1440, berarti 1440 itu ya. Oke. Kemudian nomor 13. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Dadu itu kan NS nya ada, dia dadu berarti 6 ya, NS nya 6 karena kan mata 1, mata 2, mata 3 dan seterusnya, berarti ada 6. Ulang muncul mata dadu lebih dari 3, berarti kalau dia lebih dari 3, A nya itu, kalau dia lebih dari 3 berarti apa saja A nya? A nya lebih dari 3 itu berarti lebih dari 3 berarti 4, 3 yang ikut ya, 4, 5, 6, berarti NA nya ada 3. 4, 5, 6 kan ada 3. Kalau muncul lebih dari 3, lebih dari 3 itu kan berarti 4, 5, 6, maka NA nya 3. Berarti PA nya kan sama dengan NA dibagi NS. NA nya berapa? NA nya 3, berarti 3 dibagi 6, hasilnya setengah, maka jawabannya di setengah gitu ya. Oke, itu dia ada 13 soal. Nanti minggu depan kita akan bahas soal selanjutnya. 13 soal dulu ini mohon dipelajari di rumah, jangan lupa untuk dicatat materinya supaya ada bahanmu untuk menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Paham ya? Baik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, tetap pakai masker kemanapun kamu berada. Kalau mau keluar rumah tetap pakai masker. Jangan lupa materinya ini silahkan dicatat di rumah, dipelajari lagi, kemudian jangan lupa kamu tulis nama dan kelasmu itu di kolom komentar pada video pembelajaran ini, biar tahu saya siapa yang absen. Tapi tetap materinya dibuka dari Kualitipa, jangan tidak dari Kualitipa. Oke, jadi silahkan buka dari Kualitipa, kemudian silahkan kamu catat namamu dan kelasmu itu di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe video YouTube saya. Paham ya? Oke, sampai demikian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.